wong buruh nggak iso mek ngopeni wedhus ae terus hasilnya apa? Lah anake saiki ya butuh jajan. Ya saya tanggung dengan kerugian yang sangat luar biasa. Ya wis sembarang wis ora enek cara wong Jawa, ora enek po, ora enek no. Blas Mas. Lak ngopeni PE ya tenanan, aja mek penamung lenca-lence. Ana kidung Yogi Skandar. Tahun berapa ya Mas? Ya hampir-hampir lupa sebabnya sangat suwine. Tapi ya seingat saya kurang lebih tahun 2010. 2010 itu sudah merambah ke PE nggih Pak Wianto? Waktu itu belum Mas. Waktu itu Jawa-Jawa ya. Nggih. Jawa-Jawa akhirnya berjalannya waktu si istri punya inisiatif ingin gawe Blumbang. Oh gitu, maksudnya sejarahnya sebelum jenengan menapaki ke PE gitu nggih. Monggo pripun. Nah, setelah itu dengan berjalannya Blumbang sudah jadi Mas ya. Nggih. Secara tidak langsung modalnya memang songko wedhus. Nggih. Jadi mau ndak mau peranaan dari kambing itu tadi saya jual. Jadi dari kambing ini belum PE ya, masih belum. Itu tadi sejenis Jawa Randu. Nah, itu dijual anaknya untuk modal bikin Blumbang. Itu maksudnya kolam nggih, kolam melihara ikan gitu aja nggih. Ikan gurame Mas. Ukuran media lubang itu sekitar ukuran terpal 8 kali 12. Total keseluruhan itu 4 lubang. 4 lubang. 4 lubang kedalaman 1,30 meter. Iki carane wis asli gedean iki ku nek terus nggih. Akhirnya dengan berjalannya waktu akhirnya pakan kan modal kan dari kambing Mas. Terus akhirnya berjalannya waktu pakan berjalan. Mau ndak mau peranane kambing kita jual untuk asupan pakan gurami selama 1,5 tahun ya. Dengan berjalannya waktu 1,5 tahun Mas, kambingnya tinggal dua Jawa Randu. Monggo. Akhirnya waktu panen grameh usia 1,5 tahun itu Mas, Allah memberikan ujian kepada keluarga saya. Pripun. Lah akhirnya waktu mau panen itu semua ikan mabuk semua Mas. Mabuk dalam umur arti 1 tahun lebih sudah saatnya panen. Saatnya panen 1 kilo itu isi 2, 3 itu maksimal sudah. Konsumsi lah sudah karena masuk terus. Akhirnya dengan berjalan waktu iwak kemampul alias bodoh mati mabuk Mas. Akhirnya saya jual eceran ke tetangga sini. Akhirnya saya obral Mas. Piye amprih payune pokoke ngono ae. Akhirnya dengan obralan itu ya saya tanggung dengan kerugian yang sangat luar biasa. Itu jadi gini, jadi modalnya itu tadi sepenake ngomong lek wong desa ada ngarani wedhus sak kandang gitu entek Mas. Masyaallah. Waktu panen entek juga mergo ada musibah itu tadi. Dengan berjalannya waktu akhirnya kandang kosong Mas. Kandang kosong. Posisi kandang sudah di sini Pak Wianto? Sudah. Akhirnya kandang kosong. Itu akhirnya saya punya inisiatif untuk penggemukan domba. Penggemukan domba lagi-lagi ke kambing tapi jenis domba. Dengan berjalannya waktu domba sekitar 5 putaran 6 putaran. Akhirnya nggak sesuai karo Mas, nggak sesuai karo modalnya terlalu tinggi. Ya tapi batine mek tipis. Modal tinggi, batine gur titik. Akhirnya berjalannya waktu akhirnya kondem alias mandek. Vakum. Terus dengan vakumnya itu tadi saya berpikir kandangnya kosong, enggak vakum kan ya man. Akhirnya saya inisiatif rembukan karo istri. Bagaimana mau awake dhewe iki istilahnya breeding enggak penggemukan, nanti breeding tetap domba tapi saya sistem breeding selama 7 bulan. Ya singkat cerita saja. Akhirnya dalam 7 bulan itu Mas, istri saya itu
buruh nggak iso mek ngopeni wedhus ae terus hasilnya apa? Lah anake saiki ya butuh jajan. Ya terus saiki piye iki? Nggih. Akhirnya dengan berat hati Mas, Nggih. itu saya jual semua. Nggih. Nggih. Akhirnya Domba. dengan Nggih. berjalannya waktu Nggih. domba juga keok. Domba jenengan keok. Keok. Jadi pertama ikan juga keok. Lalu dilanjutkan, mohon maaf nggih ini ke penggemukan domba juga keok. Ya sebenarnya juga enggak keok tapi enggak sesuai dengan modal Mas. Oh nggih. Terus akhirnya beralih ke breeding domba, akhirnya keok sampai klepek-klepek Mas. Belas. Sebabnya selama 7 bulan bukan hasil Mas yang saya terima, tapi kerugian hampir berpuluh-puluh juta. Padahal ini biar dulur-dulur juga tahu ya. Menurut jenengan sendiri, menurut yang jenengan lakukan sudah semaksimal mungkin gitu. Sudah semaksimal mungkin Mas. Oh, geng. Sampai vakum setelah domba? Setelah domba nggak vakum Mas. Saya tidak berhenti pada titik itu saja. Tidak patah semangat. Tidak patah semangat. Dengan berjalannya waktu, ya wis sembarang ora enek cara wong Jawa, ora enek po, ora enek no, blas Mas. Ora enek sing ditoleh. Lah ngono kae. Nggih, terus gimana? Nggih. Saya punya inisiatif daripada kok kandang kosong, akhirnya saya nggaduh Mas. Nggaduh dengan berjalannya waktu, akhirnya saya punya penamong bagian dengan berjalannya waktu juga saya tuker sama PE. Jadi gitu. Nah, peranaan ada 2, 3 itu saya jadikan 1 PE biasa Mas. Jadi yang digaduh itu belum PE nggih Pak Wianto? Belum. Untuk bagian dilempet, momo telu dilempet jadi terus digolek nih PE, momo untuk sitok gitu nggih. Oh waduh ya Allah. Nggih. Terus sampai sekarang ini nggih Pak Wianto. Sampai sekarang ini Mas. Terus saya dengar-dengar, mohon maaf ini sebetulnya jenengan bisa seperti ini sekarang, kandang juga penuh seperti ini juga karena dukungan yang sangat-sangat maksimal dari seorang pendamping, dari orang ibu. Betul Mas, betul. Jadi pada awalnya saya ceritakan. Pada awalnya itu istri ndak suka Mas, ndak suka sama sing jenenge kambing. Ndak suka. Malah ndak suka gitu. Ndak suka. Usaha kambing nggak suka. Jadi ingin usaha yang lainnya. Terus akhirnya saya berpikir, bagaimana umpama gamane istri ki iso demen, iso mau menggeluti mendukung profesi saya. Sing tak lakoni iki yang PE gitu nggih. Lah iki jan asli apa ya? Ngilmu sing larang iki. Muga-muga iki kena nggih inspirasi bolo kanca yang ada di luaran sana Mas. Ya, makanya itu Pak Wagianto, saya yakin Yogis bahwa kenal jenengan kan sudah lama gitu. Yogis juga dengar-dengar dari dulur-dulur Yogis bahwasanya Pak Wagianto itu memang seperti apa yang jenengan ceritakan itu tadi gitu loh. Mas. Terus gimana? Ibu terus gimana? Berjalannya waktu kali. Jadi bolo kanca di luaran sana menawa pengen giring bojone, umpama gendemen iso ndukung profesi ini bojone, carane enek Mas, trik-trik tertentu. Carane pada saat kuwi ya ngene Mas. Tak jak dolan yang ngendi no Mas. Secara tidak sadar saya enggokkan kepada teman saya yang pelaku kambing juga ternak kambing sudah senior gitu nggih. Gitu aja enaknya nggih. Dengan berjalan waktu lambat laun akhirnya mulai demen akhirnya saya pada saat itu punya induan 1 ekor PE biasa. Saya kawinkan ke rumahnya temen pejantan yang agak bagus. Akhirnya alhamdulillah itu keluar 1 ekor jerabang merah Mas. Jadi induan PE hitam putih keluar jerabang merah. Dor, bisa dikatakan dor. Ya, dikatakan dor lah. Usia sekitar 3 bulan 4 bulan. Itu saya jual Mas. Terus akhirnya saya jual itu laku 5 juta. Terus saya kasihkan pada istri saya. Padahal masih usia 3 yang 4 bulan. 3-4 bulan. Kalau di seputaran Kecamatan Binangun sini Mas,
luar biasa, wis geger lagi. Terus sakmono sepayu sakmono. Kuwi tenan apa piye? Itu terus ibu wis pokoknya duit asile kuwi dibrukne ibu. Akhirnya ngono Mas. Jadi duit asile sing 5 juta itu saya kasihkan kepada ibu. Iki lho. Lah ngopeni wedhus, lek aku ngopeni wedhus iki lho, nyatane karo lak penamong buruh yang Tegalan atau mancing yang suatu tempat, ternyata iki ya enak asile, ya juga menguntungkan. Iki nyo tak wae masa bodoh, iki aku ya ora njaluk ora gempil. Dadi carane ngono Mas. Oh gitu. Jadi ini di gimana ya? Diberi manis-manis gitu ya Pak. Tapi ya memang mohon maaf, memang sebetulnya kewajiban kita kan seperti itu gitu. Kebetulan masih awalnya, cara trik lah, trik biar ada support juga, dukungan dari pendamping seorang istri. Tapi kalau ternak itu tanpa dukungan dari keluarga itu juga sulit Mas. Apalagi di kambing PE. Betul. Gitu. Nah itu. Akhir dengan berjalannya waktu, akhirnya mulai suka demen akhirnya malah istri yang mendominasi Mas. Masalah spek malah istri. Namong enak kambing mau dijual di temen. Ada fotonya ndak ada di iki. Terus besok langsung diambil saja wah ini mahal loh, ndak apa-apa, yang penting awake dhewe kan niate breeding untuk kelanjutan selanjutnya. Jadi aja mikir menamong iki wedhus larang dan sebagainya, awake dhewe mikir wedhus larang dan sebagainya, kok malah tertinggal, malah istri malah ngono Mas. Jadi malah sadure malah aku malah karena beliau saya lihat memang apa itu teman-temannya beliau itu sangat-sangat gimana ya, mohon maaf kalau sekarang mengikuti media gitu media. Jadi media itu memang bisa dikatakan bisa membuat orang cepet lah gitu loh, menunjang mau cepet, mohon maaf terkenal ya api yo komedia ya cepet, terkenal elek komedia ya kok gini jenengan itu katanya senangnya kok malah beli kambing yang trouble itu, maksudnya yang trouble itu gimana gitu? Trouble itu Mas, trouble itu dalam arti majer juga bisa. Mungkin trouble doro anak gini peternak serakopan mungkin nggak paham ngibe pora, mau ngibene terlalu panjang apa terlalu dekat, itu akhirnya berangsur-angsur peternak waleh akhirnya dikatakan majer. Tapi bagi saya Mas, itu tidak majer. Semua itu pasti ada apa istilahnya jalan keluar. Ada solusinya Mas. Jadi wis penake ngomong demen tuku wedhus trouble, jenengan juga bisa ya bengkele gitu ya Pak, maksudnya katakanlah gimana apa ya Mas, katakanlah dandani. Dandani ya memang harus didukung dengan ilmu Mas. Sedikit aja Pak Wagianto maksudnya gini, masalah kambing yang jenengan katakan trouble yang sudah jenengan beli gitu, terus itu kok ini nyata karena Yogis pernah jenengan tahu tunjukkan Pak Wagianto, maksudnya ini Yogis ini juga trouble gitu, tak dandani kena sing penting apa, maksudnya gini loh, ngilmu dikit aja berbagi kepada teman-teman yang diperhatikan, monggo. Yang diperhatikan Mas, kalau kambing trouble itu satu, awal masuk harus dimandikan. Awal masuk maksudnya itu mulai kita dapat itu ya. Kita dapat kita mandikan. Cara memandikan harus paham karo situasi cuaca Mas. Lah iki. Monggo. Jangan sampai terlalu panas. Malahan harus dingin. Sebabnya kalau kita mandikan kambing itu langsung dipanaskan Mas, itu mubadir menurut saya. Menurut saya bukan orang pandai, tapi pernah mengalami. Oh gitu. Jadi gini, enaknya iki asli belajar dari nol, belajar di otodidak sendiri dari nol. Karena belajar dari nol malah seperti ini. Monggo. Gini caranya itu tadi kambing masalah majer trouble itu gimana? Mulai dapat kita mandikan sekitar jam, pokoknya harus di bawah jam 8 Mas.
8 pagi. Pagi kan Nggih. suhunya masih dingin. Betul. Jadi ibarat air yang masuk dalam pori-pori itu betul-betul masuk ke dalam. Nggih. Dalam. Nggih. Jadi ibarat yang anu bener awake bener-bener seger tenan, Mas. Betul, betul. Kalau dimandikan siang itu ya menurut saya nggak ada manfaatnya. Ya walaupun di luar sana mungkin ada Betul. 1, 2, 3 yang mengeterapkan ilmu itu, tapi kalau saya memang caranya begitu, Mas. Nggih. Selain- Ini gini Pak Agianto, Oke. ini bisa dilakukan kepada, maksudnya untuk terapi, nggih. Ini bisa dikatakan terapi. Terapi kambing yang jenengan dapat yang trouble itu tadi. Itu apa gini? Apa sama perlakuannya dengan kambing yang tidak trouble? Gitu maksud saya. Cara memandikan. Itu sama saja, Mas. Oh gitu. Jadi Sama kambing saja. sebetulnya kambing yang sehat ataupun yang baik itu memandikan menurut jenengan nggih niki. Ini iya, kita akan sharing iya, juga sharing. supaya ilmu. Itu dimandikan malah pagi nggih, Pak. Pagi, Mas. Kalau penamong kita tidak cara apa nih ya untuk merangsang birahi itu 8 ke bawah. 8 ke bawah. Tapi lah gampangnya nggak merangsang birahi itu 9 ke atas, Mas. Oh gitu. Ya itu bedanya. Makanya Bedanya. itu tadi perlakuannya kan ada sedikit beda nggih. Kambing yang biasa yang sehat kita mandikan kalau bisa 9 ke atas. 9 ke atas. Ini untuk terapi kambing yang trouble gitu aja. Itu sebisa mungkin dimandikan jam 8 ke bawah. Itu Itu juga setelah dimandikan, Pak Wahyu. Untuk masalah yang trouble nggih. Selesai juga dijemur di terik matahari juga. Kalau saya pengalaman saya yang pernah saya alami, Mas. Nggih. Saya mengalami enggak 1 atau 2. Nggih. Hampir kalau saya hitung sekitar ada 7 enggak salah itu. Nggih, yang trouble seperti itu. Nggih, sampai ada hasilnya. Nggih, ini karena Yogi sampai nggih bertanya seperti itu biar untuk berbagi. Nggih, monggo. Akhirnya ya sesuai dengan angan-angan, Mas. Nggih. Jadi selain memandikan ada penunjang nutrisi lainnya. Jadi nggak cukup enak memandikan, Mas. Kalau memandikan tok kurang. Sorry, ibarat gitu. Target penamong ini saya mandikan terus besok atau lusa ini harus kipit, nggak bisa. Nggih. Nggak bisa. Jadi harus ada nutrisi protein yang menunjang biar birahi. Cepatlah penamong. Oke, kalau itu nanti biar dulur bisa berbagi nggih. Juga apabila punya kambing yang trouble, kadang orang itu kan kadang ndak setelaten jenengan nggih, penamong gitu nggih. Mau pengen jual ini gimana Pak? Mama ikan jenengan yang bisa dihubungi nomor telepon jenengan apal mboten Pak jenengan Pak? Nomor HP 082 244 299 679. Sekali lagi Pak Wagianto. 082 244 299 679. Alamatnya komplit, Mas. Monggo. Desa Sambi Gede, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Bila mana ada bolo konco sing duwe wedhus trouble-trouble, ora usah ditawakne ado-ado. Diparakne nggen Pak Wagianto mawon, siap menerima. Siap menampung menerima. Terus gini, biasanya lagi-lagi Pak Wagianto nggih. Siap. Temen itu kadang kan pasti umpama duwe kambing sing rada ditresnani sing apik. Ternyata ya majer. Lah seumpama Pak Wagianto, iki aku njaluk tulung, minta tolong. Kambing ini jenengan bawa sampan dandani nggih ta. Nanti jenengan juga saya kasih mohon maaf ongkosnya merawat sampai biaya gitu gimana? Siap. Full set, Mas. Kayak bakul kandang, Mas. Full set. Amin. Terus gini Pak Wagianto. Ini yang di kandang total sudah berapa? Ini indukan semua total 8. Indukan 8. Terus juga Yogis kemarin itu kok ya terus panen cemple-cemplenya berapa ekor ini? Cemples total keseluruhan kalau enggak salah itu yang masih berada di kandang sekitar 7, Mas. Kemarin laku 1. Ya menunggu. Oke Mas, iki ya sementara ya karo pinamong ya serabutan sebabnya posisi jam-jam tertentu ki aku biasanya ngebui pakan, Mas. Oh. Jadi, gitu. Maksudnya ini mau
beri pakan kambing gitu nggih. Sebabnya ternak itu harus tepat waktu Mas. Oh, Jadi ojo gampangane penamong saya makan. Jadi penamong jam sekian waktu ngombor, jam sekian waktu makan, itu harus ada tempat-tempatnya biar apa ya kambing ini cara awake dhewe iki enggak susah no Mas. Jadi bahagia. Jadi ibarat panganan tet jam kuwi ada Mas. Cara wong gini, mama punya ngarep-ngarep gak istilahnya. Nah, iki wis jam 2 umpama lho nggih. Terus mau biasanya rutinnya jam 4. Nah, iki dilengkas kan gitu gimana nggih. Jadi cara pengarep-ngarep ada Mas. Nggih. Makanya di kandang saya ini ya minta maaf kepada teman-teman yang ada di luar sana. Nggih. Itu kambing saya itu kalau lepas melahirkan nggak ada yang lebih dari berahi lebih dari 2 bulan. Semua pokoknya lepas bersih, cara anunya nipas nih Mas. Itu langsung minta Mas. Ya ampun. Satu contoh, nanti kita beri contoh kepada teman-teman. Itu 1 ekor itu hampir satu tahun itu 3 kali Mas. Itu real nyata, buatan itulah settingan buatan. Jadi saya punya induan, satu itu memang lain daripada yang lain. Jadi manak pertamanya itu usia cempe itu 19 hari Mas. Itu bersih langsung minta saya kawinkan itu sama Barungan yang punyanya Cabai Merah Farm. Yo Mas Jack, itu ternyata ya dadi Mas. Jadi gini, masuknya lahir petot pisah. Petot. Gitu nggih. Akhirnya 19 hari dari jarak melahirkan itu. Iduan kan sudah bersih. Akhirnya minta birahi Mas. Itu juga jenengan kawin kan? Saya kawinkan Mas. Masa. Akhirnya jadi ya Mas Yan. Jadi juga. Jadi terus akhirnya melahirkan cempenya usia 2-3 saya kawinkan lagi akhirnya jadi. Jadi sing pertama bulan 11 lahir toh. Jadi sing lahiran kedua ketiga itu bulan 12. Penamong katakanlah dalam 1 tahun ditempati 3 cempe. Itu kemungkinan dari pola makan kita memberikan kepada ternak kita itu betul-betul tepat waktu Mas. Jadi ibaratnya cara anu ki kasih sayang antara pemilik sama ternak itu sama Mas, sehati. Jadi itu juga mungkin pengalaman yang harus kita lakukan. Kalau ngomongin pakan Pak Wagianto nggih, sekali lagi ini jenengan full hijauan nggih Pak Wagianto. Iki sementara full hijauan penuh Mas. Penuh hijauan. Sebabnya di sini melimpah ruah. Cara penyajian. Jadi 1 hari 1 malam itu gimana? Monggo. 1 hari 1 malam itu 3 kali Mas. Pagi sekitar jam 7. Siang jam 12, sore ya sekitar jam-jam segini. Oh, monggo kali ngobrol nih. Makan iki wayahe harus kalau bisa yang jenengan katakan itu tadi nggak gampang nggih. Konsisten carane. Kita awali dari yang ujung yang sini, paling ujung, monggo. Halo. Itu doro atau indukan? Itu doro Mas. Doro masih doro nggih. Doro. Nah, kok yo ngono to. Peranaan dhewe. Apa anu Mas? Dapat dandani yo an. Dapat dandani Mas. Nah, iki lho. Dapat dandani. Alhamdulillah ini sudah isi Mas. Nah, alhamdulillah sudah isi. Nah, bukti nyata kalau gitu kita tadi apa yang kita ngobrolkan tadi ilmu. Nah, ini lho salah satu bukti. Teman nitip itu. Ini teman nitip yang Yogi seperti katakan itu tadi. Nah, jadi monggo lor sekali lagi pakar ahli. Ini belajar atau tidak? Jadi belajar sendiri lor. Sangke apale. Apa yang dikatakan Pak Wagianto belajar dari nol. Betul. Tapi karena juga senior, lawas. Ini full hijauan. Bisa ini apa Pak? Daun. Ini lamtoro Mas. Ini lamtoro nggih Pak? Lamtoro yang jenisnya lamtoro itu gimana ya Pak? Iki lamtoro hantu Mas. Caranya tahan kutu. Hantu. Sambungan. Oh, disambung sendiri. Sambung sendiri Mas. Gini Pak, kalau ini masalah ini sambungannya. Ini yang bawah lamtoro bisa dikatakan lamtoro biasa Mas. Lamtoro biasa yang bawah. Yang bawah yang atasnya kita potong, kita sambung
pakai lamtoro hantu. Jadi caranya nyambung itu mohon maaf Pak, seperti kita nyambit pohon ketela atau gimana? Monggo. Kita ini lor, kita potong, lor. Kita potong, kita kupas kulitnya yang samping ini Mas. Nah sini juga kita potong sebelah sama sebelah, kita masukkan, lalu kita digandeng di tali, nyetek ya. Oke. Untuk yang di atas tadi lamtoro apa Pak? Lamtoro hantu Mas. Hantu itu keuntungannya, yang satu kali, maksudnya kelebihannya. Kelebihannya itu cepat, pertumbuhannya cepat, terus tahan kutu Mas. Oh nggih, biasanya lamtoro kan kutu kan seperti itu. Kalau lamtoro biasa mungkin sampai 3 bulan itu baru motong Mas. Ini Pak Fianto, ini salah satu dekatnya Yogis. Ini sudah disambung apa belum? Itu belum, yang ini disambung belum. Itu di depan dekat. Itu sudah ya Pak? Itu Pak? Sebelah sana sudah Mas. Sebelah sana sudah. Oke dulur, mohon itu yang sebelah yang besar itu nggih Pak Fianto, itu sambungan nggih? Sambungan. Ini masih lokal, maksudnya masih bawah lokal. Belum disambung. Oke. Kalau masalah daun itu bisa dibedakan Pak kalau jenengan beri. Kalau daun beda Mas. Kalau daun ketebalannya sama alam Jawa itu sudah beda. Oh, lebih besar ini gitu besar, lebih besar ini juga ketahanan rodok kaku. Wow. Ini sewaktu-waktu Pak, maksudnya gini, dikasihkan pagi juga enggak apa-apa. Enggak masalah Mas. Gitu. Jadi hijauan di sini ini yang Yogis lihat lamtoro. Nah, tadi lamtoro apa Pak? Lamtoro sambungan. Kalau yang ini Pak, ini daun apa Pak? Ini indigo vera. Indigo vera seperti ini. Indigo vera. Ini juga sewaktu-waktu nggak Pak? Sewaktu-waktu. Pagi nggak apa-apa gitu. Pagi nggak apa-apa. Tapi saya biasanya merumput itu siang. Tapi dalam waktu pagi itu sudah ada corone tandon Mas. Tandon dundungan diingi gitu nggih. Nah, seperti ini. Mohon maaf, ini jenengan seperti ini nggih. Ini kan nggak mungkin dikasihkan semua gitu nggih Pak Gento. Berarti nanti ada nyisa sedikit untuk persiapan makan pagi. Kalau terlalu banyak embun itu nggak baik juga Mas. Nggih, monggo sambil beri makan ternaknya. Mohon maaf kita kita dari dulu sana dulu Pak Wagianto. Dulu biar jelas. Kalau ini Pak, ini adalah ini bisa hijau-hijauan Mas. Ini hijau-hijauan. Saya punya jantan ini. Ini betina Mas. Betina. Ben Pak Wagianto iki jan. Posture kaya Itu kelebihannya adalah di bulu. Bulu nggih Pak. Kalau jantan kan biasa Mas, bulu ndriwil biasa. Nggih, maksud saya itu tadi makannya dari kejauhan ya. Saya kira jantan. Nah, ini betina. Moga-moga ini sudah Mas, sudah. Sudah minta kawin. Sudah sekitar 3 bulan. Sudah isi kalau gitu. Jadi sampai usia 1 bulan 2 hari minta saya kawinkan. Nggih. Masih mau ini ya, maksudnya di kandang sini. Masih. Oke, kita lanjut yang ini dulur, yang satunya. Ini sepertinya long ini. Jumbo. Ini baru lahiran Mas, sekitar 15-an hari. Jantan betina Mas. Jadi dua. Wah, kandang sini dominan jantan semua Mas. Jantan nggak carry. Jenis lanang tenan iki awar janjan ini. Iki anak Lang Sakti Mas. Ini anak Lang Sakti. Maksudnya ini. Ini dikawinke karo Lang Sakti. Lor. Juga anu Mas, ini saya nggak ngawinkan. Nggih. Jadi saya punya kambing. Nggih. Itu ditawari sama Mas Hendri. Nggih. Ya saya nggak punya uang Mas. Dan adanya cuma kambing. Kalau tukeran piye? Setiap saya tukeran Mas. Bapak kalau beli memang nggak punya. Jadi penamong yang sudah saya katakan di depan. Cara sampai semene kayak ini ya saya tuker-tuker. Jadi 2, 3 dapat 1 begitu Mas. Begitu. Dinaikkan grite kadang gitu gimana. Oke. Juga ada anak Lang Sakti komplit lor. Anak baru kan pastinya juga ada di sini. Mas, ada. Masih ada loh. Ada. Kuwi kayak tenan kuwi. Oke, saya tunjukkan. Nah, ini anak barongan Mas. Lo kilo lo. Ini anak barongan.
ekornya lur. Keluar. Seperti itu. Dan usia berapa Pak Wianto nih Pak Wianto? Usia 4 bulan Mas. 4 bulan ya. 4 bulan. Halo. Dua bersaudara tapi satunya Gini Pak Wianto, kemarin itu waktu shot pastinya sebentar itu ada yang komen. Ngono iki dituku apa ya oleh ngono. Gimana Pak Wianto? Itu sementara anu Mas, sementara buat pengembangan di rumah dulu. Tapi gitu, lah seandainya apa ya istilahnya cocok. Cocok pokoknya piye ya? Tetap lek cocok dilepas gitu aja. Cocok dilepas Mas. Oke. Nah, gitu enak nggih, monggo. Oke, kita tunjukkan ini adalah kambing yang trouble Mas. Ini juga trouble. Sudah lama dapatnya? Masih itu berapa? Kemarin sekitar 5 hari Mas. Masih 5 hari di sini. 5 hari. Yang saya tunjukkan kepada Mas Yogis, Mas iki lho, wedhus trouble. Iki tak proses. Nggih. Jadi sampai kandang sebelum masuk langsung dimandikan. Oke, mandinya jangan sampai lebih dari jam 8 pagi. Begitu. Alhamdulillah ini sudah kipit Mas. Target saya 5 hari harus kipit. Ternyata alhamdulillah dengan izin Allah ternyata dikabul nih Mas. Enggak, iki fair-fairan ae. Oke, siap. Kira-kira yo ngilmu sing nyoto seperti itu apa ya enak carane donga apa penak ngomong gini Pak wis terus terang ya gitu loh. Selain doa juga ada nutrisi tambahan Mas. Nutrisinya itu nanti biar kalaupun dulur-dulur yang pengen lek kene kan namanya ngundani ilmu umuran telepon sampean oke siap gitu loh nggih. Bila mana ada bolo konco di seputaran di luar sana bila mana ingin apa istilahnya tanya berbagi nutrisinya apa toh seperti itu lah. Oke. Biar ngubungin jenengan kan ngobrol-ngobrol ngoten nggih. Oke, ini dulu sudah Mas. Ini di peternak sudah hampir 1 tahun trouble ndak mana. Terus akhirnya saya ambil, lah ini saya proses alhamdulillah ternyata berhasil. Terus gini Pak Wianto, di samping itu nutrisi yang pernah jenengan katakan pada Yogis, jenengan bisa di istilahnya jadi bengkelnya kambing trouble gitu, itu juga harus hafal waktu-waktu birahinya kambing. Oke Mas, ini mungkin monggo juga ilmu yang mungkin kangge bolo konco yang pemula ya, ora pemula, mungkin ya menengah dan sampai ke atas. Mungkin ada yang memahami, mungkin yang juga tidak. Monggo. Kambing itu idealnya birahi 24 jam. Kambing itu idealnya birahi 24 jam. Tapi kadang ada yang lebih. Ada yang 2, 3 sampai 4 hari, Mas. Yang harus dipahami seperti itu nggih, yang jenengan katakan begitu nggih. Oh, gitu. Kalau nggak paham, engko wedhus iso trouble, Mas. Sebabnya ibaratnya penamong kawinnya terlalu panjang langsung dikawin pada saat wiru ewing akhirnya nggak dadine Mas. Oh gitu. Padahal yang betul-betul itu corone ya bener-bener birahi teles lah penama gitu nggih. Itu harus hafal waktunya itu tadi nggih. Hafal Mas. Jam-jam maksudnya waktunya harus ternak harus paham. Jadi pada gini, saat puncak ngomong nih gini, mohon maaf ya. Jadi kambing satu dengan yang satu itu pasti beda-beda. Enggak sama. Itu nggih pastinya. Enggak sama. Oh, itu yang harus dipelajari gitu nggih. Itu yang harus dipelajari oleh ternak-ternak. Jadi harus paham, satu sama satunya harus semua paham. Jadi ya saya minta maaf kalau istilah di sini kerson enggak. Saya tiap hari itu mantau. Tiap bulan mantau. Kalau menjaluk bojo iki ternyata enggak modo Mas. Ada yang 24 jam, ada yang 2 hari, ada yang itu yang driwil itu 5 hari Mas. Ya, harus tahu. Kita sebagai ternak harus tahu. Harus tahu nggih. Oh, seperti itu Pak Wianto nggih. Sekali lagi dulurku, mumpung Yogis ketemu dengan lawas dari Binangun, Bapak Wianto yang terkenal, ya nggih mohon maaf, ini mulai terkenal bahwa beliau juga bisa membuat kambing trouble yang trouble seperti mau trouble itu majer lah istilahnya gitu loh lor. Itu Pak insya Allah atas izin Allah
tidak ada waktu 1 minggu. Ini buktinya juga 1-2 ekor lur. Kemarin Yogis waktu kesini itu juga seperti itu ditunjukkan. Nah seperti ini tadi ini ya Pak Gano ya. Ini enggak ada 1 minggu. Enggak ada 1 minggu Mas. Sudah kipit. Sudah kipit. Juga sudah dikawinkan. Ini belum Mas. Masih dalam pantauan ternyata masih belum puncak. Oh gitu. Lihat lur. Sudah kipit tapi beliau belum juga puncak. Apal belum puncak-puncaknya. Iki kok lanang. Iki lanang lah ini Mas. Saya katakan tadi. Ini awal mula cikal bakal kandang sini Mas. Ini bisa dikatakan Joko Lorone. Joko Lorone Mas. Joko Lorone. Ya itu saya katakan tadi dalam 1 tahun induannya 3 kali melahirkan. Ini lahir bulan 11, adike yang ketiga itu bulan 12. Katakanlah ya 1 tahun tinggoni telu. Betul ya ampun, ngejak sugih tenan mbok iki. Jan. Masalah. Usia 1 tahun 1 bulan Mas, 13. Gua lek karo Yogis kok ndak umum gung kenal iki Pak Gento ya. Urung kenal, ora tahu kenal karo nganu ngono Mas, tapi lah sudah kenal saudara dulur lanang. Jangan telingane lur, masalah lur. Udah mulai untuk macak Pak. Itu sudah saya belajari Mas. Karo gen belajar, engko ora belajari enggak iso omong. Oke. Maksudnya untuk sendiri apa juga dulur-dulur sudah gitu Pak Wianto? Sementara ini untuk sendiri Mas. Untuk sendiri. Sebabnya usianya ya masih muda. Langsung ditrek. Nah, mengganggu pertumbuhan. Nah, lagi makanya iki Yogis yo ora woro-woro. Engko woro-woro brudul-brudul rene. Yogis sih. Lur, jangan lihat. Wah, sungai telinga. Wah. Dan masih usia berapa Pak? 13 bulan. 13 bulan. 13 bulan. Masih 13 bulan. Langsung TB 1 meter up Mas. Ini. 1 meter sudah jangan tinggi ya. Itu palungannya ini kan 1 meter. Itu sudah nyundul. Sudah nyundul. Itu alangkah baiknya di gini Pak. Dikasih naik lagi. Betul. Dipres nih gini aja. Iki ya lah. Enak iki. Oke. Jangan cor-coran lur tokone. Ngisor ya. Ini mohon maaf Pak Gonto. Bawah ini pakai kayu apa Pak? Semua full juar, bawah sampai atas. Oh, makanya kemarin Yogis review jenengan maksudnya request jenengan minta juar itu jenengan sudah pakai ini. Seperti ini lur. Istimewa. Ke belakang berapa meter Pak? Belakang 2 meter seperempat. 2 meter seperempat. Ya ini padha jane sing padha dipasang kemeng lek ngono ya. Oke, ini langsung ke sini, Pak. Iki induan cikal bakal kayak kandang gini, Mas. Yang jenengan katakan setahun ini 3 kali. 3 kali ini. Itu ngene iki yo jeneng sapa ngono ora. Iki jenenge latun, Mas, panggah. Latun. Dari awal latun ya. Iya, dari awal latun. Mohon maaf, yang jenengan bawa ke kandang dulu itu apa latun ini? Yogis review waktu ya, itu. Betul, Mas, betul. Oh iya, kelingan kayak ngono. Iki telingane lor ini juga istimewa waktu Yogis lho lor. Dan masalah rongkilan Yogis lor. Tenan 40, Mas. Masalah. Jen latun nggih. Yang jen pernah Yogis jadikan konten itu dulu di konten. Nggih, betul latun. Ini apa sudah isi toh? Itu belum, Mas. Belum nggih. Itu sebenarnya sudah berakhir 2 kali, tapi saya pending karena dari masukan dari teman-teman lah terlalu pendek sama keseringan berakhir ini. Ini cara ibarat apa ya? Ibarat lahan atau papan kurang maksimal. Jadi paling enggak ideal ya 2,5 bulan yang 3 bulan. Betul nggih. Ya rada timpet titik lah. Lah jenenge sampean Pak. Eman-eman gitu latun. Mas. Nggih, betul. Karo gini istirahat. Betul sekali. Nggih. Istimewa lur. Wah.
jan asli. 40 lebih Mas. Kata-katanya Pak Samad 86 simetris sih. Oke, langsung ke pinggir. Monggo. Ini adalah itu ambilan dari temen, tapi juga tukeran juga. Nggih. Ini anu Betina juga. ini Wah, loh, kok bisa ngono, Pak? Susune, Pak. anu Mas, kuwi cara anune anake tak pisah, Ya. petot, kita peres. Susune. Wah, ya ada gila. Jadi hitungannya tukeran Mas, tapi saya beli. Saya punya kambing, Nggih. 3 saya jual, laku kalau ndak salah laku berapa itu ya. Terus saya dapatkan ini. Ini adalah dari temen, katanya anak barongan. Anak barongan juga. Nggih. Ini telinganya. Nggih, mohon maaf ini Pak Magianto nggih. Ini juga promosio ya ora apa-apa ngoyo yen yo adi yo guys nggih to. Sampeyan iki lek tak sawane memang yo piye Pak? Cocok barongan iki. Ya Allah, rumah saku jan ramen pokoknya panggah barongan ya lagi lho iki malah kaya masalah iki ya an. Tidak tak olor teko kene lho Pak. Zaman masalah. Dah. Lor Ini hampir 40 Mas, 38 atau 39. Jadi gini Pak, jenengan sekali lagi khusus hijauan gitu Pak Bagianto. Khusus hijauan Mas. Tapi Mungkin 3 ada kali. nutrisi lain ada tapi nggak banyak lah. Terakhir kalau gitu ngasihkan itu sore waktu-waktu seperti ini nggih. Nah, Nanti malam nggak dikasih lagi, nggak nanti dibungi. malam nggak Mas. Sebabnya malam sudah tidur Mas. Sebabnya posisi wedhus sudah warak semua. Oh gitu. Oh, Wah. biar ibarat cara wong anu Istirahat dulu. istirahat. Ya. Nanti istirahat. Gitu. Istirahatnya oleh, Nggih. cara anu nih gerak ya oleh. Akhirnya opo sing dikarepne peternake, insyaallah ya. Jadi pagi, mohon maaf sekitar pukul 7 atau 7. itu kasih bruk rambanan. Tapi tandon sing Sing kemarin loh yang kemarin. dikasihkan, nggih betul. Tapi Itu mau isuk semua hijauan nggih Pak. Semua Maksudnya hijauan. seperti ini, RCD umpamanya nggih. heeh. Nah, itu juga gitu nggih. Heeh, Mas. Iki yang dikasihkan hari ini untuk mau pagi nggih, Oh, itu bagus. yang kemarin. Kemarin tapi sudah nandu Mas. Lah nggih, makanya gitu. Penamong nggak sampai kebasan lah, basah-basah mungkin ada apa ya caranya embun itu Nggih. kurang bagus Mas juga Oh untuk ternak. iya, nggih Pak Bagianto. Sekali lagi dulurku, dulur kita kondang-kondang lawas-lawas dari Binangun ini full hijauan karena melimpah ruah sekitarnya. melimpah Wes, pokoknya ngomong. Mohon maaf. Rambanan. Jangan. Hei, ini didewek nih kayak gini. Lah. Sing wanjlok yang ngisor teh eramu lho. Nah, Oh ini, iya, Mas. iki lho lor. Ini telinganya ya luar biasa ya. Ini sak kandung ya? Ini Ini. kandung sama situ Mas. Ini yang satunya sudah laku. Jadi ini dengan ini, Iya. kok loro brudul jan. Jan seperti ini loh, dulur monggo lah sekali lagi. Sing penting seduluran ki Pak Bagianto nggih. Oke, siap. Nanti jenengan komunikasi, kalaupun mohon maaf kita berbagi nggih Pak Bagianto nggih. Berbagi Pak Bagianto, aku ndek nek wedhus ngene, piye ya? Umpama tak titip nyang awak monggo nggih Pak Bagianto nggih. Siap. 24 jam Mas. Jenengan wis gak telaten ngopeni, fa insyaallah Pak Bagianto juga siap menerima. Sing trouble-trouble. Pokoknya cocok nggih kali speknya lho nggih. Cocok kali speknya Mas. Spek karo regone pastine. Selain itu anu Mas, Nggih. aku kalau ada bolo, konco, dulur Nggih. yang sekiranya mau berkunjung di sini, Nggih. 24 jam full Mas. Nggih. Tapi Nggih. dengan penamong dengan datangnya bolo konco, Nggih. insya Allah ini menambah ilmu Mas. Nggih. Jadi lu mau menaik bolo konco tekone, aku malah demen Mas. Nggih. Dengan Nambah motivasi, ilmu, dukungan. yo nambah rezeki. Nambah rezeki, Nggih nambah toh pastinya. Nggih. Nambah pengalaman juga Mas. Nggih, Kadang nggih. wongi ngomong merkecek-merkecek, Nggih. koyo pinter-pinter, ternyata ada di sisi lain ada kelemahan Mas. Oh nggih. Tapi dengan Pastinya, adanya nggih. bolo konco dulur sing Nggih. ke sini, ya insya Allah kelebihan atau kekurangan awake dhewe ternyata enek, ngono lho. Oh, Ngerti ngono lho, Mas. nggih. Makanya setiap manusia itu pastinya juga punya kelebihan, juga punya
kelemahan, maksudnya kekurangan, pastinya akan seperti itu. Lek dulur akeh itu kan bisa kita itu tadi seperti Yogis hari ini sharing gitu. Terus jenengan punya kemampuan yang sudah jenengan buktikan seperti itu, berbagilah gitu lah nggih. Duwe ilmu lek didekemi dhewe kan yo dijenengi ndak manfaati nggih. Nggak manfaat terus eman-eman. Lah, iki lek cara waktu nggih. Waktu berjalan mas, betul dengan waktunya berjalan ini kalau ilmunya radi guna nih batir mas. Nggih zaman kaya awake dhewe cengkek kono kaya Pak Gianto nggih to, duwe ilmu dibekemi penake ngomong kan yo iso dosa to awake dhewe nggih to. Ibarat uwit mas, ibarat uwit mek lemu godonge tapi nggak berbuah. Jadi manfaatnya nggak ada loh mas. Itu. Makanya itu kepada bolo konco teman-teman yang ada di grup, saya wanti-wanti bila mana punya ilmu, ojo sampai eman, ojo sampai pelit. Ojo pelit ngilmu, ora oleh Jadi ilmu semakin diberikan kepada teman bolo konco. Kuwi malah nyelot tambah awake dhewe rezekine tambah. Nggih, cara wong sedekah yo ngono kae. Lek wong ini yo ditambah, tapi sedekah iki dalane kan ono kok nggih. Dadi penamong ya minta maaf Mas ya. Iki untuk bolo konco di seputaran atau di luaran sana bila mana mau berkunjung di kandang saya dengan senang hati 24 jam Mas. Nggih. Menerima. Sekali lagi alamatnya tadi. Alamatnya Desa Sambi Gede. Nggih. RT 3 RW 2 Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar Jawa Timur. Pastinya tanya Pak Wagianto. Wes, insyaallah pokoknya kondang. Ya oke dulur, sebetulnya kediaman Pak Wagianto kalau dari arah utara nggih itu pabrik tebu Rejoso. Nah, pabrik tebu Rejoso lurus saja sekitar 2 meter ada Gapura Desa Sambi Gede masuk terus mengikuti Rabatan Cor. Akhirnya 1 kilo tengok sebelah kiri jalan kandang sudah kelihatan. Depannya ada musolanya seperti itu. Oke Pak Wagianto, terima kasih waktunya nggih. Sebelum Yogis pamit, untuk inspirasi teman-teman kata-kata untuk hari ini, monggo. Kata-kata untuk hari ini Mas, untuk bolo konco atau gampangnya sing wis senior maupun yang pemula, jangan takut berinvestasi ke PE, karena PE itu ada nilai plusnya tersendiri. Gitu? Gitu Mas. Oh, jelas sekali. Oke, terima kasih waktunya sekali lagi Pak Wagianto. Sehat selalu, ugi sukses selalu. Nggih, monggo. Tambahan. Monggo. Jadi investasi yang PE ini jangan takut. Nggih. PE nggak akan tumbang. PE nggak akan penamong regane akan hancur. Nggih. Karena PE sing regane apik, kualitasnya bagus, regane panggah Mas. Walaupun ditelan apapun, diombang-ambing apapun, tergerus sesuatu apapun, lah kualitas bagus, regane panggah ini Mas. Gila, iki kadang ini Mas, kadang ini betul. Kadang alah PE calone hancur, PE calone alah regane amblek, garek ndelok-ndelok Mas. Nggih. Mongko dari kata-kata saya ini dari bolo konco semua, lak ngopeni PE ya tenanan, aja mek penamong lenca-lence. Dadi penamong tuku wedhus apik, perawatane kurang bagus kok dadi murah. Nah, iki perlu sekali pahami dulu. Makanya nggih to. Juga itu yang jenengan katakan. Adewe iki kadang lek umpama arep melangkah ngene lek ya wis rumangsa lah. Lek kemampuannya bang gini, aku tak dolan yang naik dulur kono gitu nggih. Seperti awalnya jenengan kan seperti itu, nggih toh. Awalnya saya dulu itu ya enggak penamong ya, enggak berdiam diri di rumah Mas. Betul. Jadi sama istri saya ajak jalan ke teman-teman yang senior. Akhirnya dengan ilmu pasti berjalannya waktu, akhirnya memahami, terus yo investasi Mas. Jadi penamong cuma paham tok, pengen tok, orang ndang investasi, enggak satset. Jadi cara wong pengen usaha lah suksesnya kapan? Cara blantik cilik orang ndang satset ora ya. Kapan tinggalan. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Wagianto. Waktunya ini sudah mau nginjak maghrib. Yogis pamit, mohon maaf kalaupun ada kata-kata ataupun sesuatu yang kurang pas di jenengan juga ibu keluarga di sini Pak Wagianto nggih. Oke, sama-sama Mas. Sehat selalu, sukses selalu buat panjenengan sekeluarga. Amin. Oke, gitulah dulur ngobrol kita dengan lawas tentunya. Ini ndak cuma asli, betul-betul beliau
lawas selama ini perintis lah, bisa dikatakan perintis kambing PE di Kecamatan Binangun. Langsung dari kediaman Bapak Wagianto di Desa Sambi Gede, nggih, betul? Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Jawa Timur. Yogis bersama Pak Wagianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jadi Juanto. Nah. Jangan. Bye bye.